akan melakukan pra-observasi mengenai coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya atas nama Ibu Rahmawati. Beliau adalah guru muatan lokal di SMK Negeri 1 Pangkep. Baik, pada kesempatan ini fasilitator saya Ibu Haji Andi Fatmawati dan pengajar praktik saya Bapak Dr. Burhan. Baik, Ibu Rahmawati, apa kabar hari ini Ibu Rahmawati? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini Ibu Rahmawati mengajar apa? Hari ini saya mengajar bahasa daerah Bu. Bahasa daerah. Di kelas mana Ibu? Di kelas 10 MPLB 1. Apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu Rahma? Tidak, ini tidak sama sekali. Baik. Jadi mohon maaf, ini saya harus mengambil beberapa menit ke depan waktunya Ibu Rahma ya. Baik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan awal untuk pra-observasi hari ini untuk kegiatan supervisi esok hari. Baik. Ini kegiatan coaching supervisi akademik bertujuan untuk membantu Ibu Rahma mempermudah kegiatan proses pembelajaran di kelas esok hari ya. Baik, pastinya Ibu Rahma sudah melakukan beberapa persiapan tentunya ya untuk esok. Nah, Ibu Rahma, apa sih yang Ibu Rahma harapkan dari kegiatan coaching supervisi akademik ini? Yang saya harapkan dari kegiatan hari ini semoga apabila sebentar akan ada kekurangan di proses pembelajaran saya, boleh nanti saya insya Allah kedepannya itu sebagai refleksi untuk diri saya, perbaikan di proses pembelajaran saya kedepannya. Oke, perbaikan ya, betul. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memperbaiki atau meluruskan semua kompetensi yang harus kita capai sebagai guru. Baik Ibu Rahma, apa kalau boleh tahu ya, apa saja yang sudah Ibu Rahma persiapkan untuk esok hari? Yang sudah saya persiapkan untuk esok hari pembelajaran itu tentunya RPP ya Bu. Ya, RPP. Kemudian materi ajar saya Dari ajar, media dan juga mungkin ruangannya ya, karena ruangannya itu harus nyaman untuk anak-anak supaya pembelajarannya gampang juga diterima. Nah, Ibu Rahma sudah persiapkan RPP, media ajar dan sebagainya ya, fasilitas yang dibutuhkan. Nah, Bu Rahma, apa kira-kira dari persiapan ini apa yang menjadi kendala dari Ibu Rahma untuk mempersiapkannya? Sebenarnya yang menjadi kendala untuk saya itu yang pertama biasanya RPP ya, karena susunan RPP itu biasanya berubah-ubah. Kemudian menentukan model-model pembelajaran maupun metode pembelajaran, baik itu karakteristik siswa saya maupun materi yang akan saya sampaikan. Kemudian selain RPP-nya itu biasanya saya memiliki kendala di media pembelajaran. Media pembelajaran, karena khususnya saya yang mengajarkan bahasa daerah itu karena kan medianya tidak banyak, belum banyak digunakan di sekolah-sekolah atau disiapkan, jadi lokal. Jadi saya harus mempersiapkan sendiri, baik itu video pembelajaran maupun media yang berupa alat peraga, saya harus menyiapkan sendiri beberapa hari sebelum pelajaran saya berlangsung. Baik, betul. Nah, sekarang ini tadi Bu Rahma sempat menyinggung tentang karakteristik dari murid-murid kita. Nah, apa sih yang karakter yang seperti apa kira-kira yang cukup menantang buat Ibu Rahma? Karakter untuk saya itu di kelas yang beberapa kelas yang saya hadapi selama ini Bu, khususnya bahasa daerah ya. Bahasanya yang berbeda-beda. Oh, bahasanya yang berbeda-beda. Bahasanya yang berbeda-beda. Ada yang karena kita di Pangkep ini kan multibahasa, bahasa. Ada yang bisa bahasa Makassar dan ada yang bisa bahasa Bugis. Nah, sedangkan saya di sekolah ini kebetulan mengajarkan bahasa daerah Bugis. Jadi untuk siswa yang hanya menguasai bahasa daerah Makassar itu sedikit kesulitan. Nah, Bu Rahma, apa sih sumber belajar yang Ibu Rahma gunakan untuk esok hari rencananya?
sumber belajar yang saya gunakan Ibu untuk pembelajaran saya, Ya. yang pertama buku paket. Buku paket. Ya. Kemudian saya juga sempat menyusun modul semua materi-materi yang perlu saya ajarkan, saya buatkan modul. Kemudian saya untuk khususnya mengenai tadi contoh-contoh yang berbahasa Makassar itu saya biasanya cari di jurnal. Iya. Wah, seperti jurnal ya. Iya Bu, karena untuk buku paket bahasa daerah sendiri itu sebenarnya masih agak sulit ditemukan. Betul, karena sifatnya memang lokal dan tidak sama ya dengan bahasa daerah orang Iya, lain. orang lain misalnya Iya. Jawa, Sunda. Jadi mereka susah sebenarnya- referensinya ya, Iya, Bu? susah, agak susah Bu. Jadi untuk mempermudah saya karena juga kita lokasi sekolah kita agak jauh dari kota, Ya. untuk mempermudah saya mendapatkan materi-materi yang saya perlukan itu saya cari di jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal. Kalau di YouTube Ibu bagaimana? Ya, kalau di YouTube juga saya pernah cari di YouTube ya, dan alhamdulillah dapat. Misalnya contoh sastra Aru Oh. ada, iya Aru Masih ada ya, Iya, Bu? masih ada, iya ada. Baik Ibu. Nah, besok ini Ibu akan saya supervisi di kelas. Baik Ibu. Nah, besok ini Ibu akan saya supervisi di kelas. Ibu menggunakan strategi pembelajaran apa nantinya? Atau misalkan model pembelajaran apa yang digunakan? Ya. Untuk pembelajaran esok hari itu kebetulan Ya. saya menggunakan model pembelajaran talking stick. Talking stick bisa Iya. dijelaskan sedikit itu apa? Talking stick itu setelah anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya, Oh, jadi berkelompok ya nantinya? berkelompok ya Bu, Oke. nanti dibentuk beberapa kelompok kecil di dalam satu kelas. Nanti proses penyampaian hasil kerja mereka itu saya gunakan model talking stick, yaitu dengan cara saya siapkan stick, kemudian Sticknya itu seperti apa? sticknya itu karena saya khusus bahasa daerah, jadi saya menggunakan stick yang memiliki ciri khas kedaerahan. Saya buat miniatur keris. Oh, Iya. keris. Saya buat miniatur keris supaya anak-anak juga bisa tahu, oh ini yang ibu Iya, pegang ini ada. keris. Nah, Iya. ada nilai budaya. Iya, ada nilai budayanya ya Bu. Oke. Kan biasanya kalau talking stick itu menggunakan kayu biasa Oh, seperti kayu ini. ya. Iya. Betul, yang kayak stick Iya. yang dipegang ya. Iya, saya menggunakan miniatur keris Keris. agar anak-anak juga bersemangat. Oke. Nah, bersemangat dan penasaran apa ini. Mereka penasaran mau memegangnya. Keris yang saya buat sebagai tongkat itu saya gulirkan ke Tiap-tiap kelompok. tiap-tiap kelompok dengan cara bergantian mereka memegang dengan bantuan alat musik, dengan bantuan musik daerah, lagu daerah Bu. Musik Iya, daerah. lagu daerah Luar kebetulan. biasa. Jadi sudah ada tambahan musik daerahnya. Iya. Jadi kegiatan talking stick kita mirip-mirip games juga Iya, ya. iya, Oke, games. luar biasa. Talking stick ya Bu. Talking stick. Oke. Kalau boleh tahu apa kelebihan dari model pembelajaran talking stick ini? Kelebihan menurut saya, kelebihan pembelajaran talking stick ini itu bisa menarik minat maupun semangat anak-anak itu belajar, karena setelah mereka setelah mereka bisa dikatakan tegang dalam mengerjakan soal, mereka akan bernyanyi setelahnya. Oh. Dengan menggunakan model talking stick itu mereka akan bergembira misalnya seperti itu ya. Iya, luar biasa. Baik, oke, sudah luar biasa untuk persiapannya besok ya Bu. Nah, kira-kira dari semua persiapan Ibu Rahma yang sudah disiapkan ini, apakah Ibu Rahma masih merasa ada yang kurang tidak? Ada. Oh, ada. Tentunya, Nah, ada. apa kekurangannya? Kekurangan pembelajaran saya selama ini itu sebenarnya pertama dari saya juga, saya harus Diri sendiri. saya harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, karena biasanya pada saat saya menyampaikan materi biasanya saya kelupaan. Oh iya, lupa. Iya, lupa Lupa. iya, itu biasanya Bu. Dan Manajemen kemudian- diri ya. Iya. Kemudian biasanya medianya itu misalnya saya gunakan LCD proyektor. Nah. Biasanya pada saat proses
pembelajarannya. Ya, pembelajarannya MCB-nya error seperti itu. Oh, jadi teknisnya ya, Ya, yang teknisnya itu. kadang tidak bisa dikontrol. Iya, itu. Itu yang Oke. mesti saya perbaiki. Jadi apa persiapannya Bu Rahma untuk kira-kira menghadapi kemungkinan buruk seperti itu? Untuk kemungkinan yang terjadi di Ya, apa media langkah yang preventifnya ya, yang saya langkah pakai itu itu. menjaga. Iya. Saya siapkan beberapa dua lah ya untuk antisipasi LCD. Oke. Apabila yang satunya tidak mengalami error, maka saya akan ganti cepat dengan yang baru. Oke. Baik Bu Rahma. Ibu Rahma, kira-kira ada yang bisa, maksud saya dalam proses persiapan Ibu Rahma ini, apakah Ibu Rahma butuh bantuan atau seperti apa untuk menyelesaikan ini, atau adakah teman rekan yang bisa membantu Bu Rahma menyelesaikan ini? Untuk proses pembelajaran saya, ya tentunya saya butuh orang-orang di sekitar saya untuk membantu saya mengerjakannya. Misalnya di RPP, Ya, saya pasti butuh teman-teman sesama guru untuk meminta masukan apakah RPP yang sudah saya susun ini sudah benar, apakah sintak model pembelajaran yang saya akan gunakan ini sudah benar, maupun penilaian-penilaian yang saya akan lakukan nanti sudah benar. Kemudian di media pembelajaran itu tentunya saya butuh banyak tangan untuk membantu saya membuatnya. Biasanya saya minta tolong sama siswa atau biasanya saya kasih tugas sama mereka, saya dan mereka bersama untuk membuatnya seperti itu. Maka jadilah satu alat peraga yang Baik. Nah, Bu Rahma, sudah dijelaskan tadi bahwa Bu Rahma butuh bantuan seperti ini ya. Nah, baik. Bagaimana sih perasaannya Bu Rahma hari ini setelah saya tanya-tanya seperti ini? Setelah kegiatan kita hari ini, wawancara kita hari ini, sedikit membayangkan bahwa Sudah ada bayangan Ya. ke depan. Setelah cerita sama ibu, saya sudah dapat kalau saya mengalami hal seperti ini, saya bisa lakukan planning seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, Bu Rahma, kalau saya skalakan ini, skala 1 sampai 10, dari persiapannya Bu Rahma yang sudah Bu Rahma persiapkan untuk esok hari ini di angka keberapa? Kalau skala 1 sampai 10 di angka keberapa? Mungkin 8 ya Bu. Oke, 8. Ya, Sudah 8. hampir sempurna ya Bu Rahma? Sempurna. Mantap. Baik Bu Rahma. Saya harap Bu Rahma semangat ya, semoga lancar esok hari. Dan saya harap Bu Rahma ya, saya tekankan lagi, kegiatan supervisi ini jangan menjadi beban untuk Ibu Rahma ya. Nah, karena tujuannya sebenarnya hanya untuk memperbaiki hal-hal yang sebenarnya seharusnya seperti ini jalannya ya. Iya, baik Bu Rahma. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu esok hari. Kita besok bertemu lagi kegiatan observasi, mohon maaf supervisinya. Kemudian akan saya lanjutkan lagi nanti kegiatan pasca observasi. Jadi saya ada kegiatan refleksi, bincang-bincang lepas lagi ya. Terima kasih Bu Rahma untuk hari ini. Baik, itulah tadi percakapan coaching untuk supervisi akademik pra observasi. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyaksikan percakapan kami singkat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.